Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Dian Angelita Neo, NIM 205-2024-0011, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Psikologi Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video ini, saya akan membahas tentang teori kepribadian menurut Erik Erikson. Di sini ada beberapa sub pembahasan yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama, biografi singkat Erik Erikson, yang kedua, manusia dalam pandangan Erikson, yang ketiga, konsep utama teori pendekatan sepanjang hayat, yang keempat, kebingungan identitas, yang kelima, tahap psikososial dalam perkembangan kepribadian manusia. Biografi singkat Erik Erikson. Erik Erikson dilahirkan pada tanggal 15 Juni tahun 1902 di Danis dekat kota Frankfurt di Jerman. Sejak kecil, Erikson sudah tidak bersama ayahnya karena kedua orang tuanya telah berpisah. Sehingga Erikson dibesarkan oleh ibunya. Mereka kemudian pindah ke Kulsur, lalu ibunya menikah dengan Dr. Homburger yang berkebangsaan Jerman. Ayah Erikson sendiri adalah orang Jerman. Saat itu Erikson berusia 3 tahun. Pada awal remaja, ia mengetahui bahwa nama sisipan diberikan karena Homburger adalah ayah tirinya. Erikson tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik karena ketertarikannya pada berbagai bidang, khususnya seni dan pengetahuan. Ia sempat berpetualang sebagai artis dan ahli pikir di Eropa pada tahun 1920 sampai tahun 1927. Awalnya, Erikson adalah aliran Yudaisme sebagai warisan keluarga, tetapi kemudian ia memilih Kristen Lutheran. Pada tahun 1927 sampai tahun 1933, Erikson bergabung dengan lembaga pendidikan psikoanalisis aliran Sigmund Freud untuk mengajar anak sehingga ia berkenalan dengan Sigmund Freud melalui anak Freud. Pada tahun 1929, Erikson menikah dengan gadis Kanada yang bernama Joan Sersan. Karena ketertarikannya pada dunia anak dan pendidikan, Erikson melanjutkan studi non-formalnya sampai akhirnya menjadi seorang profesor dan mengajar di California sejak tahun 1939. Ia mendirikan klinik analisis anak, menekuni dunia pendidikan, serta menulis buku-buku. Erikson menemukan identitas barunya dengan multiragamnya, kemudian ia meninggal pada tahun 1994. Manusia dalam pandangan Erikson. Pandangan Erikson tentang manusia berpusat pada teori perkembangan psikoanalisisnya yang menggambarkan perjalanan manusia melalui 8 tahap sepanjang hidup. Teori ini tidak hanya melihat perkembangan manusia dari sudut pandang psikososial semata, tetapi juga menekankan pada faktor sosial dan budaya yang membentuk kepribadian dan identitas individu. Erikson berpendapat bahwa perkembangan manusia merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, di mana individu secara konstan berinteraksi dengan lingkungannya dan berupaya untuk mengatasi krisis psikososialnya. Berikut pandangan Erikson tentang manusia. Yang pertama, psikososial sebagai sumber hidup. Berbeda dengan teori perkembangan yang berfokus pada masa anak-anak, Erikson menekankan bahwa perkembangan kepribadian manusia berlanjut hingga usia lanjut. Setiap tahapan ditandai dengan krisis psikososial yang unik, yang merupakan konflik antara dua kutub yang berlawanan, dan keberhasilan dalam mengatasi krisis ini akan menghasilkan perkembangan yang sehat dan mencapai kebijakan tertentu, sementara kegagalan dapat mengakibatkan dampak negatif pada kepribadian dan perkembangan selanjutnya. 2.
peran lingkungan dan budaya. Erikson mengakui bahwa pentingnya faktor biologis dalam perkembangan manusia, tetapi ia lebih menekankan peran lingkungan dan budaya. Ia berpendapat bahwa interaksi sosial dan pengalaman budaya membentuk cara individu memahami dirinya sendiri dan dunianya. Nilai-nilai, norma-norma, dan harapan sosial yang berlaku di setiap tahapan perkembangan psikososial, misalnya cara seseorang mengatasi krisis identitas pada masa remaja, akan mempengaruhi nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungannya. Pengaruh manusia pada masa muda. Pengalaman masa muda menurut Erikson termasuk latar belakang keluarga yang kompleks dan pencarian identitas sendiri, sangat mempengaruhi pandangannya tentang psikologi manusia. Ia memahami pentingnya mengatasi konflik identitas, bagaimana hal ini dapat membentuk perkembangan kepribadian sepanjang hidup. Krisis psikososial sebagai kesempatan pertumbuhan. Erikson memandang krisis psikososial sebagai hal yang negatif semata. Sebaliknya, ia melihat sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Cara individu mengatasi krisis ini akan menentukan perkembangan kepribadian mereka, bahkan kegagalan dalam suatu tahapan untuk berjalan perkembangan, karena individu masih memiliki kesempatan untuk mengatasi krisis tersebut pada tahap selanjutnya. Konsep utama teori sepanjang hayat. Konsep utama teori pendekatan sepanjang hayat menurut Erikson adalah bahwa setiap orang yang mengalami tahapan perkembangan sepanjang hidup dan perkembangan tersebut bergantung pada penyelesaian krisis eksistensial. Berikut adalah beberapa konsep utama teori pendekatan Erik Erikson. Yang pertama, krisis eksistensial. Erikson menyebut bahwa setiap tahapan perkembangan sebagai krisis atau konflik yang memiliki sifat sosial dan psikologis. Masing-masing tahapan ini memiliki tugas perkembangan psikososial yang berbeda-beda dan keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam menempuh tahap sebelumnya akan menentukan perkembangan tahap berikutnya. Yang kedua, kecenderungan psikologis. Setiap tahap perkembangan didefinisikan oleh dua kecenderungan psikologis yang berlawanan, yaitu positif dan atau sintaksis dan negatif atau diatonik. Yang ketiga, grafitivitas atau stagnasi. Pada akhir masa dewasa, individu mungkin mengalami generativitas, yaitu memberikan dampak positif kepada dunia, atau stagnasi, yaitu perasaan tidak produktif. Kebingungan identitas. Yang pertama, merasa terikat dengan adanya aturan. Sebagian besar manusia merasa bahwa mereka mungkin menginginkan kebebasan dan tidak ingin dikekang, terutama pada masa mereka mencari identitas diri mereka. Sementara aturan yang dianggap sebagai pemegang, sehingga manusia tidak memilih aturan itu sebagai pilihan dalam menemukan identitasnya. 2. Mengejar penerimaan dari lingkungan. Pola pikir masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, terutama di era media sosial saat ini, memberikan pengaruh terhadap tindakan individu. Hal ini menyebabkan sebagian manusia mengalami krisis identitas, mencoba memainkan perannya atau mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang yang belum tentu sesuai dengan identitas dirinya, sehingga mengakibatkan kecanduan peran atau kebingungan identitas. 3. Memiliki pandangan yang bersifat pragmatis tentang lingkungan. Terkadang,
Sebagian manusia hanya memikirkan sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya tanpa memperhatikan tujuan hidupnya, sehingga mereka memiliki pandangan yang sempit tentang hidup. Akibat pemikiran yang sempit terkadang membuat manusia memilih jalan pintas dalam menyelesaikan masalahnya seperti bunuh diri. Tentunya hal ini sangat tidak dikehendaki. Tidak adanya pengetahuan tentang tujuan hidup juga disebabkan kurangnya pemahaman tentang agama yang merupakan pedoman bagi hidup manusia. 4. Faktor eksternal. Faktor kepribadian yang membuat manusia terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik, ketidakberuntungan kondisi diri, baik fisik maupun psikis, yang dapat menjadikan manusia minder dan menarik diri dari masyarakat, dan pemahaman yang salah serta terkadang manusia tidak mendapatkan informasi yang benar tentang sesuatu sehingga manusia membawanya kepada hal-hal yang bersifat negatif seperti pergaulan bebas, perselisihan antar saudara, dan perlakuan negatif dari sekolah maupun masyarakat. 5. Faktor internal. Faktor yang berupa ketidakharmonisan hubungan orang tua, yaitu di mana orang tua menekankan anak untuk mendapatkan kepatuhan tanpa adanya kompromi atau komunikasi timbal balik antara orang tua dengan anak, sehingga yang muncul bukannya kepatuhan karena kesadaran, melainkan keterpaksaan atau perlawanan, pengaruh teman sebaya tidak baik, perselisihan antar saudara kandung. Tahap psikososial dalam perkembangan kepribadian manusia. Yang pertama, tahap 1 atau usia 0-2 tahun. Pada masa bayi atau tahun pertama adalah titik awal pembentukan kepribadian. Bayi belajar mempercayai orang lain agar kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Peran ibu atau orang-orang terdekat seperti pengasuh yang mampu menciptakan keakraban dan kepedulian dapat mengembangkan kepercayaan besar. Persepsi yang salah pada diri anak tentang lingkungannya karena penolakan dari orang tua atau pengasuh mengakibatkan pertumbuhan tidak percaya sehingga anak memandang dunia sekelilingnya sebagai tempat yang jahat. Pada tahap ini, kekuatan yang perlu ditumbuhkan pada kepribadian anak adalah harapan. 2. Tahap 2 atau usia 2-3 tahun. Konflik yang dialami anak pada tahap ini adalah otonomi atau rasa malu serta keraguan-raguan. Kekuatan yang seharusnya ditumbuhkan pada tahap ini adalah keinginan atau kehendak di mana anak belajar menjadi bebas untuk mengembangkan kemandirian. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui motivasi untuk melakukan kepentingan sendiri seperti belajar, makan, atau berpakaian sendiri, bergerak, atau mendapatkan jawaban dari sesuatu yang ditanyakan. Tahap 3 atau usia 3-6 tahun. Anak pada tahap ini belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada pada dirinya dengan harapan atau tujuannya. Itulah sebabnya kecenderungan menguji kemajuannya tanpa mengetahui potensi yang ada pada dirinya. Konflik yang terjadi pada inisiatif atau terbentuknya perasaan bersalah. Bila lingkungan sosial kurang mendukung, maka anak akan kurang memiliki inisiatif. Tahap 4 atau usia 6-12 tahun. Konflik pada tahap ini ialah kerja aktif atau rendah diri. Itulah sebabnya kekuatan yang perlu ditumbuhkan ialah kompetisi atau terbentuknya berbagai keterampilan. Membandingkan kemampuan diri sendiri dengan teman sebaya terjadi pada tahap ini. Anak belajar mengenai keterampilan sosial dan akademis melalui kompetisi yang sehat dengan kelompoknya. Keberhasilan yang diraih anak membentuk rasa percaya diri. Sebaliknya, apabila anak menemui kegagalan, maka timbullah terbentuk
inferioritas. Tahap 5 atau usia 12-20 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memasuki usia remaja, di mana identitas diri, baik dalam lingkungan sosial maupun dunia kerja, mulai terbentuk. Di mana bisa dikatakan bahwa masa remaja adalah awal pencarian diri sehingga anak berada pada tahap persimpangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Konflik utama yang terjadi pada masa ini adalah identitas atau kekaburan peran sehingga perlu komitmen yang jelas agar terbentuknya kepribadian yang mantap untuk mengetahui dan mengenali dirinya. Tahap 6 atau usia 20-20 tahun. Pada tahap ini, kekuatan dasar yang ditumbuhkan ialah kasih karena muncul konflik antara keintiman atau keakraban atau keterasingan atau kesendirian. Agen sosial pada tahap ini ialah kekasih, suami atau istri, termasuk juga sahabat yang dapat membangun suatu bentuk persahabatan sehingga tercipta rasa cinta dan kebersamaan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka muncullah perasaan kesepian, kesendirian, dan tidak berharga. Tahap 7 atau usia 40-45 tahun. Seseorang telah menjadi dewasa pada tahap ini sehingga diperhadapkan pada tugas utama untuk menjadi produktif dalam bidang pekerjaannya, serta tuntutan untuk berhasil mendidik keluarga, serta memilih generasi penerus. Konflik utama pada tahap ini ialah generavitas atau stagnasi, sehingga kekuatan dasar yang penting untuk ditimbulkan ialah kepedulian. Kegagalan pada masa ini menyebabkan stagnasi atau keterlambatan perkembangan. Tahap 8 atau usia 65 sampai kematian. Pribadi yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan sifat, fungsi-fungsi kesehatan. Begitu juga pengalaman masa lalu, begitu juga mempengaruhi pengalaman dan perhatian sehingga kebutuhan adalah untuk dihargai. Konflik utama pada tahap ini ialah fungsi integritas, ego atau keputusan dengan kekuatan utama yang perlu dibentuk ialah kemunculan hikmat dan kebijaksanaan. Fungsi utama pengalaman hidup bersifat sosial, memberi makna tentang kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.